Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dari kelas A dengan NIM 0805 1182 227001. Jadi di sini saya akan mengulas kembali materi eh, praktikum survei dengan materi pemetaan zona potensi penangkapan ikan atau biasa disebut dengan ZPPI menggunakan citra Aquamodis level 3 dengan tujuan praktikum yang pertama mengolah data suhu permukaan laut dan klorofil A untuk mengetahui ZPPI. Kemudian yang kedua, memetakan ZPPI menggunakan teknologi penginderaan jauh. Baik, sebelum ke pengolahan data, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ZPPI. Data satelit penginderaan jauh dengan parameter oseanografi diperlukan untuk menangani permasalahan di sektor kelautan dan sektor-sektor terkait lainnya. Salah satu parameter oseanografi yang digunakan adalah suhu permukaan laut. Data suhu permukaan laut hasil rekaman satelit penginderaan jauh dapat digunakan untuk menjadi solusi dalam pemecahan masalah di sektor perikanan tangkap. Lalu, parameter suhu permukaan laut dan klorofil A dapat dijadikan dasar untuk menentukan lokasi penangkapan ikan atau fishing ground. Daerah yang memiliki nilai klorofil A tinggi kaya akan nutrien sehingga biota laut khususnya ikan pelagis banyak berkumpul. Hal tersebut menjadikan penentuan daerah penangkapan ikan. Salah satu satelit yang dipakai untuk menganalisis suhu permukaan laut dan klorofil A adalah satelit Aqua yang membawa sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer atau disebut MODIS yang memiliki resolusi spasial 4 km dan resolusi temporal bulanan. Zona potensi penangkapan ikan merupakan sebuah informasi untuk menentukan titik-titik potensi penangkapan ikan yang berdasarkan pada analisa suhu permukaan laut serta klorofil A pada citra satelit dengan menggunakan citra satelit MODIS. Baik, langsung saja kita ke pengolahan data. Yang pertama kita ke SIDAS, lalu kita masukkan file Aquamodis, data Aquamodis yang sudah di-download. Yang pertama itu data klorofil atau CHL-nya, klik open product, lalu masukkan kembali yang SST. Lalu kita klik raster, klik bagian klorofilnya, kita tunggu hasilnya keluar. Sama seperti klorofil, ini yang SST-nya kita klik juga. Kemudian untuk menampilkan warnanya kita bisa klik view, lalu tool Windows, color manager. Kita klik set from band data. Ini bagian SSC-nya, lalu kita yang CHL-nya juga kita sama, tool Windows, color manager, lalu set from data. Lalu kita untuk melihat keduanya bisa kita klik window, lalu tile horizontally. Nah, ini bagian CHL dan ini bagian SST. Kita klik synchronize cursor position, lalu kita kunci. Lalu bagian SST kita klik world map, sama untuk bagian CHL juga. Nah, kita cari data peta yang sudah kita download di Aquamodis. Di situ saya mendownload daerah Kairatu, Maluku. Nah, di sini. Nah, di sini. Lalu kita klik rectangle. Kita petakan. Sebelah sini juga. Lalu ini kita akan mengambil data untuk diolah di Excel. Yang untuk bagian klor ini kita klik kanan, lalu kita export mesh pixels,
Ini kita centang semua, lalu klik write to file. Di sini kita simpan. Kita simpan di sini. Ini namanya, karena ini CHL dulu, jadi ini kita ganti namanya jadi CHL. Jangan lupa filenya tetap txt, klik save. Lalu untuk yang SSD nya juga jangan lupa klik kanan, klik export mask pixel. Nah, untuk select masknya ini kita pilih geometri, klik OK, lalu centang semua sama seperti yang tadi, write to file. Ini kita ubah jadi SSD. Jangan lupa filenya juga tetap txt. Klik save. Nah, kalau udah, kita lanjut ke Excel. Kita masukkan file CHL-nya lebih dahulu. CHL-nya kita masukkan. Nah, untuk yang ini kita hapus saja, klik delete. Lalu yang bagian pixel X dan Y itu juga kita delete. Lalu untuk Clore A ini kita ke short and filter, klik filter. Di sini kita cari none, klik none. Oke. Nah, kalau udah, ini kita copy aja sampai semuanya tercopy. Nah, kalau udah terblok semua, ini kita delete row. Oke. Ini kita turunin satu, klik oke. Lalu ini kita ganti jadi longitude. Untuk kolom B itu latitude. Lalu untuk kolom C ini kita beri nama Clore A. Nah, kalau udah, ini kita simpan aja. Lalu kita lanjut lagi untuk, tadi kan kita buat yang CHL-nya terlebih dahulu, lalu ini untuk yang SSD. Kita masukkan lagi filenya. Ini yang SSD, masukin. Nah, lalu ini sama seperti yang tadi, kita hapus, delete. Lalu untuk pixel A sama B, kolom A sama B itu kita delete juga. Untuk file SSD juga kita delete. Lalu bagian SSD ini kita short and filter, klik filter, masukkan NaN nya. Kita search NaN, kalau udah tercentang klik OK. Lalu ini kita copy juga sampai bawah. Lalu kalau udah ke copy semua seperti ini, kita sama seperti yang tadi, klik kanan, klik delete row, oke. Ini kita turunin. Lalu di sini sama longitude. Yang kolom B itu latitude. Dan yang kolom C itu SSD. Kalau yang klorofil tadi kita isi klorofil, kalau yang ini SSD. Lalu kita simpan. Baik, langkah selanjutnya kita ke ArcGIS, lalu kita klik Add Data. Ini kita masukkan dulu HP Indo atau Peta Indonesia Itkabu. Klik Add. Nah, kalau udah, langsung kita klik
file, kemudian klik add data, klik add exe data. Ini kita masukkan untuk di sininya file yang udah kita simpan tadi yang dari Excel. Lalu kita masukkan yang CHL terlebih dahulu, klik add. Untuk zip file ini kita pilih Clore A, dan jangan lupa untuk koordinat sistemnya kita masukkan WGS 1984. Lalu klik OK. Nah, lalu ini kan baru yang CHL, lalu kita masukkan lagi yang SST nya, klik add data, klik exe data. Sini kita masukkan yang SST, klik add. Untuk zip filenya pilih yang SST. Jangan lupa koordinat geografik sistemnya WGS 1984. Lalu kita klik OK. Nah, akan terbentuk datanya seperti ini. Nah, ini kita ubah dulu warnanya biar bisa dilihat perubahannya. Ini saya ubah menjadi warna merah. Nah, ini terlihat. Kalau yang warna biru itu SST, kalau yang merah itu CHL. Baik, langkah selanjutnya itu kita rectangle, kita pilih daerah kajiannya kira-kira segini. Lalu kita klik kanan pada layersnya, klik convert graphics to features. Nah, lalu untuk si output shape filenya kita simpan dan kita masukkan ini namanya. Kita ubah namanya menjadi daerah kajian. Lalu kita klik save, klik OK. Yes. Kalau udah, ini pada rectangle-nya kita klik kanan, lalu kita klik delete. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita kalau misalnya udah di delete, kita ke Arts Toolbox. Nah, kita ke Analysis Tools, ke Overlay, klik Erase. Lalu untuk input featuresnya kita masukkan daerah kajian. Untuk erase featuresnya kita masukkan Ikabu. Lalu kita simpan. Di sini namanya kita masukkan ke geodatabase dulu. Kita buka geodatabase-nya, lalu di sini kita namain area kajian. Klik save, lalu klik OK. Dan kita tunggu hasilnya keluar. Nah, akan muncul seperti ini, berarti erase-nya berhasil. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ke Geostatistical Analysis Tools, ke Interpolation, pilih IDW. Nah, untuk input featuresnya kita masukin dulu yang SST. Lalu untuk Z value fields-nya ganti menjadi SST.
kemudian ke environment, lalu ke processing extend. Untuk default itu kita ganti menjadi area kajian. Kita scroll ke bawah, cari raster analysis. Untuk raster analysis ini, untuk emasnya ini kita masukkan juga area kajian, klik OK. Kemudian untuk output rasternya kita masukkan SST underscore nama daerah kajian Kairatu Maluku. Klik save, lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu hasil IDW nya. Nah, kalau udah, ini bisa dilihat. Lalu kita lanjut lagi untuk yang CHL. Ini input featuresnya kita masukkan CHL. Untuk Z value fieldnya kita masukkan core A. Kemudian kita ke environment, ke processing extend, defaultnya kita ganti juga area kajian. Lalu raster analisisnya untuk mass, untuk massnya kita ganti area kajian, klik OK. Lalu kita simpan di output, namanya CHL underscore Kairatu Maluku. Lalu klik save, klik OK. Kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat, nih, itu kelihatan warna klorofilnya, warna IDW. Nah, baik, selanjutnya ini untuk IDW nya kita uncentang aja karena kita mau ke kontur. Kontur itu ada di masih di Art Toolbox, lalu klik Spatial Analysis Tools, klik Surface, lalu pilih kontur. Kemudian untuk di input rasternya kita masukin juga satu-satu. Ini kita masukkan IDW yang SST dahulu. Kemudian untuk kontur intervalnya, ini kalau untuk SST itu 0,5. Lalu untuk base kontur itu 25 kalau untuk SST. Kemudian output features kita ganti di sini underscore SST Kairatu. Klik save, lalu klik OK. Kita tunggu hasil konturnya. Nah, maka hasilnya akan yang garis-garis ini itu adalah kontur dari SST. Kita lanjut lagi untuk CHL nya. Klik kontur lagi. Untuk bagian input raster ini kita masukkan CHL. Kemudian kontur interval ini 0,5 dan base konturnya 0,2. Lalu kita simpan di output kontur underscore CHL Kairatu. Klik save, lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian selanjutnya kita klik editor, start editing. Kita pilih dulu yang kontur SST. Lalu kita klik OK. Kemudian pada kontur SST ini klik kanan, klik open attribute table. Lalu kita klik select by attribute. Nah, di sini kita klik kontur, lalu klik ini.
klik 32, klik apply. Nah, kalau ada yang seperti ini, kalau ada yang biru seperti ini berarti dia lebih dari 32 konturnya. Itu bisa kita hapus dengan klik delete. Nah, kalau udah, kita okein aja. Lalu kita lanjut lagi untuk yang CHL-nya. Kita klik open attribute table, klik table option, klik select by attribute, sama kontur, klik ini. Di sini kita klik 2, klik apply. Nah, kalau ini berarti lihat konturnya lebih dari 2, itu kita hapus aja. Lalu kita close. Lalu klik editor lagi, save edit, lalu stop editing. Nah, kemudian hasil konturnya akan lebih berkurang dari yang tadi karena tadi ada yang kita hapus. Lalu kita lanjut ke geoprocessing, klik intersect. Nah, untuk input features ini kita masukkan kontur CHL dan SSD dulu. Kita masukkan keduanya. Lalu untuk output type-nya ini kita ganti menjadi point. Dan untuk output feature ini kita ubah namanya ZPPI. Klik save, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, maka akan keluar seperti ini hasilnya pada layer. Nah, lalu untuk ZPPI ini kan adalah zona ikan, jadi kita ubah dulu di sini. Klik pada titik ini, kemudian klik edit simbol, lalu pada type itu karakter marker simbol. Untuk fontnya kita ubah menjadi N3 environmental and icons. Nah, kita pilih icon ikan, lalu kita klik OK. Kemudian untuk colornya kita ganti menjadi warna merah agar terlihat ikannya. Kemudian untuk size kita ubah menjadi 30, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul ikan. Ini adalah zona ikannya. Kemudian untuk ikan yang bergerombol seperti ini, kita rectangle-kan. Klik rectangle lalu pilih circle. Ini kita kecilin aja. Ini kita ke properties, ini kita ubah menjadi no color. Kita kecilin lagi. Lalu untuk outline colornya kita pilih warna yang bisa terlihat. Kita ubah 3. Nah, jadi ini adalah hasil ZPPI-nya. Dan di bagian ini itu terlihat ikan yang bergerombol dari zona Kairatu, Maluku. Dan langkah terakhir itu kita layoutkan. Nah, jadi kalau udah di layout maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah peta persebaran potensi penangkapan ikan pada bulan September 2021 di wilayah Barat Maluku, wilayah Kairatu. Jadi kesimpulannya, persebaran potensi penangkapan ikan menggunakan metode penginderaan jauh itu melibatkan penggunaan teknologi seperti satelit dan sensor untuk memantau pola pergerakan dan kelimpahan ikan di perairan tertentu. Ini juga membantu nelayan dan manajer perikanan dalam mengidentifikasi lokasi potensial untuk penangkapan ikan. Persebaran potensi penangkapan ikan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu air,
kedalaman perairan, keberlanjutan sumber daya ikan, dan pola migrasi ikan. Daerah yang kaya akan nutrien dan memiliki kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan ikan itu biasanya cenderung memiliki potensi penangkapan yang lebih tinggi. Selain itu, faktor iklim dan musim juga memainkan peran penting dalam menentukan di mana ikan dapat ditemukan dengan lebih melimpah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.